Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini materi hari ini, ya ini sepertinya sama ya pernah disampaikan ya. Nggak apa-apa saya sampaikan lagi karena memang apa namanya slide-nya memang seperti itu ya dari tim. Eh Waktu itu udah pernah presentasi ini belum obat diabetes? Udah belum di kelas ini? Kalau Sebelum tugasnya udah, Bu. udah ya. Kalau presentasinya, Presentasinya belum. waktu itu saya maju sekali apa ya, Bu? Bentar. Hipertensi ya. Jadi saya ulang sekilas habis itu buat presentasi aja ya, karena ini kayak pengulangan gitu. Oke ya. Oke, saya mulai nanti siap-siap presentasi karena masih ada waktunya. Kita membicarakan reseptor insulin. Ya, insulin adalah faktor yang penting ya dalam rangka metabolisme karbohidrat di dalam sel. Maka kekurangan daripada insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes ya. Penderita diabetes itu tersebar luas di berbagai negara. Top 10-nya ini yang pertama diduduki oleh Cina. Cina selalu Cina ya. Penderitanya banyak karena memang juga populasinya juga tinggi ya. India juga populasinya juga tinggi, sama juga USA populasinya juga tinggi karena populasi yang tinggi. Indonesia menduduki tempat ketujuh, namun eh, pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia tetap sama ya. Kemudian pada tahun 2045 juga diperkirakan menurun. Nah, ini populasi di dunia. Ini prediksinya tahun 2030 dan 2045 ya. Nah, kalau dari data di Indonesia sendiri yang pernah apa namanya yang pernah diteliti ya di survei SKN, survei Kesehatan Nasional. Ini distribusinya di seluruh provinsi. DKI menduduki peringkat pertama ya dalam jumlah penderitanya. Data ini yang biru di tahun 2013, yang kuning tahun 2018. Jadi kasus ini distribusinya tuh tetap ya, tetap meningkat di hampir semua provinsi. Tidak ada yang menurun ya. Kalau diperhatikan, ada yang peningkatannya tajam, ya, yang peningkatannya tajam ini diantaranya nih yang ini, Banten. Banten meningkat, ya, meningkatnya tajam. Demikian juga dengan Jakarta. Ada yang kasusnya itu sama, cuma ada satu yang kasusnya itu menurun, ya, di NTT nih, kasusnya menurun. Jadi yang paling tinggi itu di DKI sebaran prevalensinya ya. Kalau di DKI sendiri, di, di bagian DKI Jakarta Selatan yang paling tinggi, kemudian di yang terendah itu di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Dari populasinya antara perempuan dan laki-laki, perempuan selalu lebih banyak ya menderita diabetes daripada laki-laki. Nah ini ya, secara gender diabetes itu lebih banyak diderita oleh perempuan. Nah, diabetes pada penderita diabetes harus berhati-hati ya jika ada luka pada kaki yang dinamakan diabetic foot, terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah ya, sehingga sumbatan aliran darah ya
karena itu pekat ya, lengket mungkin ya. Penderita mengalami gangguan saraf juga. Nah, kenapa? Karena saraf-saraf di sekitar kaki itu menjadi, mmm, lemah gitu ya, mati. Jadi kalau dia mati atau lemah, dia tidak bisa menghantarkan, impuls ya, tidak bisa merasa gitu ya, karena kan saraf kan, eee, saraf dari kulit itu dibawa rangsangannya melalui saraf ya. Tapi kalau sarafnya nggak lemah atau tidak bekerja berarti si penderita diabetes ini kakinya itu tidak terasa ya kalau misalnya dia luka. Makanya lukanya itu jadi semakin besar ya. Kan kalau kita merasa luka ditangani, makanya itu akan badan kita sakit kan ditangani ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak terasa jadi abai lama-lama lama-lama lukanya menjadi besar karena tidak terasa sakit. Kebas gitu ya. Penderita mengalami kerusakan pembuluh darah tepinya. Aliran darah tidak lancar dan akan mempersulit penyembuhan lukanya ya. Mmm, Berdampak pada nekrosis atau kematian jaringan karena kurangnya asupan darah dan disertai luka terbuka. Luka terbuka itu berisiko terinfeksi kuman sehingga mengalami pembusukan. Bila infeksi bertambah parah, bagian yang luka harus diamputasi ya. Tapi sebelum kepada tahap amputasi ini sarafnya rusak seperti ini, maka ada yang bisa dilakukan ya, yaitu dengan alat alat yang namanya ini, negative pressure wound therapy. Nah, alatnya seperti ini bentuknya, udah pernah Ibu ceritakan ya. Nah, itu ditutup tuh kakinya ya, kakinya, kemudian di tengahnya itu ada selang, dari sini ada hisapan gitu, ya, ada hisapan. Nah, sehingga lukanya ini, jaringan-jaringan mati ini, eee apa namanya, ditarik gitu, eksudatnya ya. Eksudatnya ditarik, jaringan yang nekrosis ditarik sehingga ini bisa, lebih cepat sembuh ya, lebih cepat sembuh, seperti itu. Kemudian ada gejala-gejala yang bisa terlihat ya, yang merupakan, apa namanya, tanda bahwa seseorang harus waspada. Yang pertama, itu adalah lingkar perut, harus waspada, harus dicek juga. Lingkar perut pada wanita tuh tidak boleh lebih dari 80, pada pria tidak boleh dari 90 sentimeter. Ditambah 2 dari 4 faktor berikut ya. Jadi harus diperhatikan juga.
Jadi yang harus diperhatikan faktor-faktor sindrom metabolik itu ya, di samping diabetes itu yang menjadi penyebab apa namanya memperparah penyakit itu ada lemak darah ya, kolesterol, ada trigliserid, ada HDL, kemudian ada tekanan darah juga. Nah, kalau pada saat normal ya, jika kita makan akan menghasilkan energi ya. Dari glukosa ini dari pembuluh darah akan dimanfaatkan oleh sel ya menjadi energi kemudian melakukan aktivitas. Tapi pada kasus diabetes, glukosa yang dari pembuluh darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi sel itu tidak bisa melakukan metabolisme karena apa? Di sini insulin dia kurang ya, karena insulin itu yang membantu intake glukosa ke dalam sel. Penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh dikenal dengan nama penyakit kencing manis. Nah, kalau penyakit kencing manis ini, ya ini, kalau dilihat secara ilustrasi penampangnya itu banyak sel-sel apa, bukan sel-sel ya, unit-unit glukosa di dalam darahnya, ya. Kalau darah normal seperti ini, tapi kalau di, penampang penderita itu seperti ini yang, apa, jumlah glukosanya itu lebih tinggi. Karena tidak bisa masuk ke dalam sel tadi ya. Faktor risikonya banyak, ada keturunan, kurang aktivitas fisik, hipertensi, kolesterol tadi ya, kemudian obesitas, kemudian riwayat kardiovaskuler, kehamilan dengan kurang dari 4 kilo. Tipe diabetes ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 insulin tidak bisa dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreasnya itu sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Tipe 2, pankreasnya bisa menghasilkan insulin, tapi yang dihasilkan itu sedikit ya. Kemudian insulin reseptornya ini sudah tidak sensitif lagi. Itu tipe 2 bedanya dengan tipe 1. Kalau tipe 1 sel penghasil insulin mengalami kerusakan ya, di mana? Pankreas ya. Insulin tidak dihasilkan sama sekali ya. Diperlukan insulin dari luar. Jadi obatnya untuk tipe 1 itu hanya injeksi ya, injeksi insulin. Nah, jadi biasanya mulai atau onset penyakit itu pada kanak-kanak dan dewasa muda. Kemudian diabetes tipe 2 ada defisiensi atau kekurangan insulin. Insulin yang dihasilkan sedikit oleh pankreas. Kemudian resistensi insulin. Jadi merupakan kegagalan respon biologis terhadap insulin karena terjadi permasalahan pada reseptor insulin. Kemudian ada juga terganggunya translokasi glukos transport 4 dan sintesis glukos transport 4 itu terganggu ya, karena glukos transport 4 merupakan transporter yang membawa insulin ya. Bagaimana gejalanya? Ini ada gejalanya karena tadi sel tadi tidak mendapatkan energi, maka dia merasa lapar ya. Ada sinyal dari tubuh kita merasa lapar, kemudian ada poliuri, sering buang air kecil. Karena apa? Karena di saluran darahnya itu banyak gula ya, sehingga respon tubuh itu untuk mengeluarkan melalui urin. Oleh sebab itu karena buang air kecil maka akan terasa haus ya. Kemudian kita harus juga eee, mendiagnosanya dengan cara ngecek pada rapid test ya, seperti ini alatnya. Kalian mungkin udah pernah tahu gula darah puasa berapa yang dicek, gula darah 2 jam setelah puasa dan HbA1c-nya. HbA1c hemoglobin yang berikatan dengan glukosa darah. Hemoglobin adalah zat warna merah darah ya. Jadi dia hemoglobinnya itu ada glukosanya ya. Biasanya 3 bulan sekali dicek. Kemudian parameternya ini untuk pengecekan
gula darah puasa kalau yang dikatakan diabetes itu di atas 126, prediabetes 100 sampai 125, dan normal kurang dari 100. Prediabetes adalah pasien dengan kondisi tahap penanda awal dari jadi untuk sebelum masuk ke stage diabetes, maka ada stage prediabetes. Komplikasinya ya itu dapat merusak berat pembuluh darah yang besar ya. Untuk selanjutnya berpengaruh atau merusak organ hati, otak dan sirkulasi ya, sirkulasi dalam tubuh. Nah, untuk pembuluh darah kecil ya, nah itu bisa menyebabkan kerusakan pada mata, pada saraf, dan pada ginjal. Hormon insulin. Nah, untuk supaya bisa dimanfaatkan glukosa oleh sel, maka harus ada hormon insulin. Ilustrasinya pernah dijabarkan di sini. Kalau insulinnya nggak nempel di reseptor, dianya maka nggak mau nempel ya. Kalau insulinnya udah nempel, maka si glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu. Hmm. Nah, ini juga mekanisme kerja insulin. Ya, pertama kan glukosa masuk ke dalam sel melalui GLUT4 di sini. Ya, kemudian dia oleh beberapa enzim ya di mitokondria, dia akan dari GLUT2 masuk glukosa, diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan asam pirufat, masuk ke mitokondria, kemudian berubah menjadi ATP. Ini energi di level seluler itu ATP ya. Kemudian dia berikatan dengan eh, kalium ya. Kalium itu keluar. Dengan adanya kalium keluar, maka kanal kalsium terbuka sehingga kalsium masuk ke dalam sel. Kalsium masuk ke dalam sel menyebabkan ini ceritanya di pankreas ya, menyebabkan granul yang mengandung insulin itu terlepas ke luar sel. Mekanisme kerja insulin seperti ini sama aja. GLUT2 kemudian oleh glukokinase diubah menjadi glukos 6-fosfat, asam pirufat, dan mitokondria. Kemudian berubah menjadi ATP, membuka kanal kalsium, dan sehingga kalsium keluar, karena ion plus keluar, maka ada netralisasi ya, ion kalsium akan masuk ke dalam sel. Ion kalsium akan menyebabkan granul yang berisi proinsulin, dia mendekati membran sel dan melepaskan insulin, ya, seperti itu. Siapa aja sih yang tadi penjelasan. Nah, aksi biologi. Nah, pada orang normal, insulin berikatan dengan reseptor, ya kan, bisa dimanfaatkan. Lalu terjadi sintesis transporter glukos, GLUT4, ya. Kemudian terjadi translokasi nih si GLUT4-nya. Kemudian peningkatan ambilan glukos intake. Jadi GLUT4 itu berfungsi untuk ambilan glukos dari pembuluh darah ke sel. Nah, kalau ini, gambar ini, ilustrasi ini adalah pemanfaatan glukosa oleh sel ya. Glukosa yang berasal dari pembuluh darah. Kalau yang tadi kan pengeluaran ya, yang ini pengeluaran insulin di pankreas. Nah, kalau yang ini di level sel dari pembuluh darah dimanfaatkannya itu bagaimana? Ya, ini ada stage-nya, kalian bisa pelajari di sini. Nah, kalau resistensi insulin, maka tidak terjadi translokasi si ini nih GLUT4-nya ke membran sel, sehingga uptake glukosa itu tidak bisa masuk karena GLUT4 itu yang dapat membantu uptake glukosa ke dalam sel. Jadi glukosa tidak bisa masuk dengan sendirinya, melainkan harus dibantu dengan transporter, yaitu GLUT4. Ini penata laksananya sudah pernah saya jelaskan nih. Jadi dilihat tadi level HbA1c. Apakah diberikan monoterapi, kombinasi terapi, atau 3 terapi, atau dengan penambahan insulin. Ya. Golongan obatnya
ini ada biguanid, dia bekerja di hati menghambat sintesis glukosa. Kemudian ada golongan sulfonilurea, ini golongannya. Kemudian ada golongan meglitinid, ada alfa glukosidase dan thiazolidindian ya. Nah, ini contoh-contoh obatnya seperti ini golongannya. Nah, ini cara kerjanya di tengah bagaimana ya. Kalau untuk sulfonylurea merangsang beta pankreas menghasilkan insulin. Meglitinid merangsang sel beta pankreas juga sama, menghasilkan insulin. Kalau alfa glukosidase itu bekerjanya di saluran cerna ya. Karena untuk penyerapan, jadi mengganggu penyerapan glukosa, sehingga glukosa tidak diserap tubuh melainkan terbuang. Contohnya akar busuk. Kemudian ada thiazolidindian berikatan dengan reseptor PPR gamma itu yang ada di inti sel ya, dan menurunkan resistensi insulin. Seperti itu. Kemudian contoh-contoh obat golongan biguanid ya, ada metformin. Biguanid meningkatkan metabolisme glukosa ya pada usus, kemudian pada hati menurunkan produksi glukosa di hati, pada otot meningkatkan ambilan glukosa, dan pada jaringan meningkatkan ambilan glukosa. Ini golongan sulfonilurea, kerjanya contoh obatnya gliclazid, glimapirid, glibenclamid. Sulfonilurea berikatan dengan reseptor sulfonilurea sur pada membran sel beta pankreas, kemudian kanal kalium ATP selektif, kanal tertutup, kemudian kanal kalium sel meningkat, terjadi depolarisasi membran sel ya, karena kalsium itu menyebabkan ini elektropositif pada sel ya, maka terjadi depolar, jadi tidak muatan di dalam selnya itu berubah ya. Kemudian kanal kalsium terbuka, kadar kalsium meningkat. Ini kan yang di sini karena kalium keluar, maka dia elektro negatif ya. Nah, harus ditutup karena di luar sel itu banyak terdapat kalsium yang merupakan ion positif, maka ion kalsium akan mencoba mereplace kalium ya, sehingga muatannya itu menjadi positif. Nah, muatan positif inilah yang mengaktifkan granul berisi insulin bergerak menuju membran sel, maka akan terjadi sekresi insulin. Meglitinid, contoh obatnya ini sama ya. Ini mekanisme kerjanya berikatan dengan kanal kalium pada membran sel beta pankreas. Nah, kanal kalium tertutup, kadar kalium meningkat, terjadi depolarisasi. Depolarisasi artinya muatannya berkurang ya. Ya, karena kaliumnya keluar dari sel. Sebenarnya kalau tidak terjadi pertukaran ion di sel itu muatannya seimbang ya, tapi karena keluarnya kanal kalium keluar sel, maka terjadi kepolaran daripada mmm, yang berada di dalam sel itu menjadi tidak seimbang ya, menurun. Lalu karena kanal kalium terbuka dan kalium keluar, ini menyebabkan kanal kalsium terbuka dan kalsium yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel ya, sehingga muatan di dalam sel itu lebih polar ya, lebih tinggi gitu ya. Maka akan mengaktifkan granul berisi insulin bergerak menuju membran sel. Lalu akan mensekresikan insulin yang ada di dalamnya. Seperti ini mekanisme kerja sulfonilurea ini. Kemudian alfa glukosidase yang dia akan bekerja di saluran cerna. Ini dulu deh, mekanisme kerja sulfonilurea. Sulfonilurea ini kan ada glukosa yang berada di luar sel ini. Ilustrasi ini menggambarkan kejadian yang terjadi pada sel beta pankreas.
Nah, di sini ada glukosa. Nah, GLUT2 menyebabkan glukosa masuk. Ya, GLUT2 itu dia transporter kan. Nah, sehingga glukosa bisa masuk. Kalau nggak ada GLUT2, glukosa nggak bisa masuk. Dia masuk ke dalam sel, ya. Kemudian dia berubah menjadi glukos kinase dan glukos 6-fosfat. Selanjutnya berubah menjadi asam piruvat oleh mitokondria, dihasilkan energi berupa ATP. Ya, ATP inilah yang menyebabkan kanal kalium terbuka. Kanal kalium terbuka. Nah, ini kemudian yang seperti tadi kanal kalsium jadi terbuka juga. Nah, kadar kalsium ini meningkat di dalam sel beta pankreas. Nah, karena banyaknya kalsium menyebabkan, granul yang berisi insulin ini menghampiri membran sel dan melepaskan insulinnya. Ini alfa glukosidase dia, namanya enzim kan, dia mencegah, metabolisme karbohidrat. Ya, jadi tidak terjadi pemecahan. Kalau tidak terjadi pemecahan, maka karbohidrat yang berada di usus itu tidak bisa diserap. Maka dia terbuang bersama dengan feses, ya. Nah ini, alfa glukosidase inhibitor. Dia menghambat kerja alfa glukosidase, ya. Enzim ini, alfa glukosidase kerjanya itu memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kalau tidak dipecah, maka dia dalam bentuk yang, poli ini ya, bukan polipeptida, poliglukos ya, oligosakarida gitu, dia akan terbuang, ya tidak bisa diserap. Nah, kemudian thiazolidinedione, contoh golongannya ini ada pioglitazone, rosiglitazone. Thiazolidinedione berikatan di reseptor PPR gamma ya, mengaktifasi, dia tuh kerjanya di inti sel. Nih ceritanya di sel tubuh, nih di inti sel, menyebabkan terjadinya transkripsi protein untuk memperbanyak dan translokasi glukos ke, permukaan sel. Dia menempel di sini, karena menempel, maka dia memicu adanya sintesa protein ya. Ini gambarnya di dalam sel. Nah, terjadi transkripsi yaitu pengkodean ya, mengkopian DNA oleh messenger RNA di bawah ya. Dikopi dulu ya, DNA-nya dari inti sel, kemudian, ada transkripsi dibawa DNA-nya, contoh kopinya dibawa ke ribosom. Di ribosom ini kemudian mengalami sintesis ya, dibantu oleh tRNA. Ini enggak ada tRNA di sini. Nah, kemudian terjadi sintesis protein, ya. Nah, dia mensintesa apa? Protein dan memperbanyak translokasi GLUT4 ke permukaan sel, ya. Protein ini akan mengaktifkan, eee, storage granul ya, akan mengaktifkan storage granul sehingga dia akan melepaskan insulin, ya. Aktivasi PPR, gamma menyebabkan terjadinya transkripsi protein untuk memperbanyak dan translokasi glukos ke permukaan sel. GLUT4 menjadi media transport untuk masuknya glukosa. Jadi ingat kalau GLUT berarti dia media transport untuk glukosa, ya, seperti itu. DPP4 inhibitor, contoh obatnya, pioglitazone, rosiglitazone. Nah, sekresi dia akan, sekresi hormon inkretin ya, GLP1 dan GIP1 oleh saluran cerna ya. Kemudian dia akan meningkatkan sekresi insulin ya, penekanan sekresi glukagon, sehingga glukosa darah terkontrol. Jadi DPP4 inhibitor ya, dia tuh akan menghambat enzim DPP4 yang menonaktifkan inkretin.
ya, sehingga terjadi peningkatan kadar inkretin untuk menstimulasi sekresi insulin. Jadi, eee, DPP-4 ini, eee, e in DPP-4 inhibitor akan menghambat enzim DPP-4 ya, yang fungsinya yang menonaktifkan inkretin, sehingga terjadi peningkatan kadar inkretin untuk menstimulasi peningkatan sekresi insulin dan penekanan sekresi glukagon pada pankreas, sehingga kadar gula bisa terkontrol. Kemudian ada tipe-tipe insulin di sini, berdasarkan durasi kerja, ada kerjanya cepat 4 sampai 8 jam, ya. Kemudian ada kerja menengah, ada yang kerja panjang. Namanya ada Actrapid yang pendek, Humulin, Humalog, Novapid ya. Jadi disuntikan di perut ya, dosisnya tinggal diputar, ini pennya diputar kemudian disuntikan. Ini pada, diabetes tipe 1 kan merupakan obat, utama ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang tidak sensitif obat, maka ini merupakan obat tambahan ya, di samping obat oral yang ada. Nah, ini lama aksi kerjanya berdasarkan lama kerjanya dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian, nah ini juga ya, kadar glukosa darah yang tidak terkontrol meningkatkan risiko komplikasi ya, kemarin udah pernah saya ceritakan ini, hubungannya dengan COVID. Yaitu kadar glukosa yang tidak terkontrol meningkatkan resiko komplikasi diabetes ya, seperti penyakit jantung dan dapat memperburuk kondisi pasien COVID. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dikomplikasi dengan diabetes dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Kadar glukosa darah yang tidak terkontrol dan infeksi virus akan meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Ya, karena Eee, kadar glukosa yang berada di pembuluh itu yang tinggi, itu akan menyebabkan inflamasi, ya. Oleh sebab itu, sekarang itu, sedang, apa namanya, orang populer dengan intermittent fasting ya, supaya inflamasinya itu dikurangi gitu. Jadi kita, untuk lebih sehat ya tubuh kita. Jadi pola makannya tuh dijarangkan ya seperti apa? Seperti puasa, ya, seperti puasa bulan Ramadan. Itu lagi tren di dunia seperti itu, intermittent fasting, untuk menurunkan inflamasi di dalam tubuh juga, ya. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dan infeksi virus sama-sama meningkatkan peradangan dalam tubuh, ya. Kombinasi kedua kondisi ini akan memperburuk resiko. Jadi kejadian, resiko yang buruk pada penyakit COVID itu komorbidnya, faktor penyerta kematian itu adalah karena diabetes, ya. Karena di samping si, virus COVID ini menyebabkan inflamasi kan, karena kan dia agen asing ya, tubuh kita menyerang. Nah, si, apa, glukosa juga menyebabkan inflamasi. Jadi inflamasinya, apa, kuat gitu ya. Oleh sebab itu, karena inflamasi tubuh di dalam tubuh secara serentak berada di dalam tubuh ya kan, dengan double-double baik dari glukos maupun dari virusnya, maka akan terjadi apa, mediator inflamasi akan dikeluarkan begitu banyak ya, banyak sekali, maka akan menyebabkan apa, badai ya, badai yang dinamakan sitokin. Jadi badai sitokin ini menyerang tubuh juga. Karena terlalu banyak inflamasi yang ada di dalam tubuh. Jadi kondisi diabetes ini akan memperparah penyakit COVID ya. Penderita diabetes berisiko mengalami kondisi diabetes ketoasidosis juga ya, karena tinggi kadar keton dalam darah dan mempersulit penanganan kondisi sepsis. Ya, sepsis itu informasi yang
suatu komplikasi serius ya yang ditandai dengan adanya inflamasi karena adanya mikroorganisme, yaitu dalam hal ini virus COVID, seperti itu. Ini akhir dari slide-nya. Semoga, apa namanya, pemahaman yang pernah saya paparkan di waktu lalu masih melekat ya. Karena kayaknya waktu itu masih pertama, jadi saya masih memaparkannya masih begitu rinci gitu kan, karena ini kan pengulangan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, bisa mulai dengan paparan untuk melanjutkan paparannya ya. Silakan. Sally dan kawan-kawan, masih ada Iya, Bu. waktu Belum ada untuk yang mau ditanya, Bu. untuk Eh, melakukan ini. malam ini yang maju kelompok 5, Bu. Iya Obat ya, DM silakan. kan ya, Bu? Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sama-sama. Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mau presentasikan tentang obat diabetes golongan biguanida. Diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Namun pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Diabetes mellitus tipe 2. Non-insulin dependent diabetes mellitus tak tergantung insulin 90 sampai 95% penderita diabetik adalah
Tipe 2, kondisi ini diakibatkan oleh penurunan sensitivitas terhadap insulin atau akibat penurunan jumlah pembentukan insulin. Obat hipoglikemik oral golongan biguanida bekerja langsung pada hati atau heper menurunkan produksi glukosa hati. Senyawa golongan biguanida tidak merangsang sekresi insulin dan hampir tidak pernah menyebabkan hipoglikemia. Senyawa biguanida yang masih dipakai sebagai obat hipoglikemik oral saat ini adalah metformin. Masih banyak dipakai di beberapa negara termasuk Indonesia karena frekuensi terjadinya asidosis laktat cukup sedikit, tidak lebih dari 1.700 mg per hari. Untuk mekanisme kerja biguanida, yang pertama, stimulasi glikosis secara langsung dalam jaringan dengan peningkatan eliminasi glukosa darah. Yang kedua, penurunan gluconeogenesis hati. Yang ketiga, peningkatan perubahan glukosa menjadi laktat oleh enterosit. Kemudian yang keempat, penurunan kadar glukagon plasma. Yang kelima, meningkatkan peningkatan insulin. Contoh obat golongan biguanid. Yang pertama ada buformin. Khasiatnya 5 kali lebih dari metformin. Sifatnya banyak kesamaan dengan metformin. Diekstraksi utuh melalui ginjal, buformin tidak lagi dipakai karena memiliki resiko tinggi menyebabkan asidosis laktat atau hiperlaktatemia. Asidosis laktat adalah kondisi yang disebabkan oleh tingkat laktat yang terlalu tinggi dalam aliran darah dan jaringan, sehingga tubuh tidak mampu menguranginya. Yang kedua ada fenformin. Khasiatnya 20 kali lebih dari metformin, tetapi lebih toksik. Resorpsi perlahan dan tidak lengkap di hati, mengalami biotransformasi, diekspresi melalui ginjal, kemudian juga tidak lagi digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nia Febrian. Yang ketiga, metformin termasuk antihiperglikemik oral untuk pengobatan DM tipe 2. Metformin dapat digunakan sendiri maupun kombinasi dua erivat. Metformin bekerja dengan cara mengurangi pengeluaran glukosa hati dengan cara menghambat gluconeogenesis. Orang dengan diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin biasanya disarankan untuk menurunkan dosis insulin ketika akan menggunakan metformin. Perbaikan menu dalam erivat glukosa darah dalam kadar kolesterol kemungkinan tidak terlihat pada penggunaan obat selama 4-6 minggu. Metformin memiliki beberapa keuntungan dengan mengurangi kelebihan kadar metformin memiliki beberapa keuntungan dengan mengurangi kelebihan kadar glukosa dalam glukosa darah dan membantu dalam menurunkan gula darah, terutama setelah makan, tanpa resiko hipoglikemik jika digunakan tanpa kombinasi. Golongan biguanid memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan antidiabetik yang lain. Maka keuntungan golongan biguanid adalah tidak menaikkan berat badan sehingga sering digunakan pada penyandang diabetes gemuk. Penggunaan golongan biguanid, yaitu metformin, dapat menurunkan kolesterol dan trigliserid, menurut Tandra tahun 2018. Metformin oral akan mengalami absorpsi di intensin dalam darah tidak terikat protein plasma. Ekskresinya melalui urin dalam keadaan utuh. Waktu parunya sekitar 2 jam. Dosis awal 2 kali 500 mg. Umumnya dosis pemeliharaan itu 3 kali 500 mg. Dosis maksimalnya 2,5 gram.
Obat diminum pada waktu makan. Pasien DM yang tidak memiliki reseptor dengan sulfonylurea dapat diatasi dengan metformin atau dapat juga diberikan sebagai terapi kombinasi dengan insulin atau sulfonylurea. Pengobatan dimulai dengan tablet 500 mg tunggal dengan diberikan bersamaan dengan sarapan untuk beberapa hari. Jika hiperglikemik tetap ada, maka tablet dengan dosis 500 mg kedua dapat ditambahkan dengan makan malam. Jika kenaikan dosis lebih lanjut setelah 1 minggu, sebuah tablet dengan dosis 500 mg dapat ditambahkan saat makan siang, atau tablet dengan dosis 850 mg dapat diresepkan 2 kali sehari atau 3 kali sehari tergantung dari maksimum dosis yang disarankan. Dosis yang diberikan secara bertahap karena menelan lebih dari 1000 mg pada satu waktu dapat menimbulkan efek samping gastrointestinal yang signifikan. Untuk efek sampingnya itu ada hampir dari 20% pasien dengan metformin mengalami mual, muntah, diare, serta kecap logam. Pada pasien yang mutlak tergantung pada insulin eksogen. Kadang-kadang menimbulkan ketosis yang tidak disertai dengan hiperglikemik. Untuk kontraindikasi metformin itu yang pertama ada kreatin serum lebih dari 2,5 mg per dl pada penderita yang tidak gemuk agar tidak terjadi hiperlaktat dari metformin. Yang kedua, gangguan oksigenasi jaringan. Itu ada dekompensi skoris, hipoksia perifer, penyakit Parumenahum, atau lain-lain. Yang ketiga, penderita dengan simetidin, yaitu kontraindikasi relatif karena obat ini menurunkan Yang keempat ada pasien DM dengan penyakit akut ginjal, penyakit hati, alkoholisme, atau predisposisi untuk terjadinya anoksia jaringan, misalnya disfungsi kardiopulmoner kronis karena resiko asidosis laktat yang diinduksi oleh obat guanid dengan adanya tersebut. Yang kelima, pada keadaan gawat dalam kehamilan mana dikembalikan ke terapi standar insulin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iskandar. Indikasi metformin. HA penderita NIIDM yang pertama obesitas, gagal dengan monoterapi. Yang ketiga gagal dengan monoterapi diet. Yang keempat disertai dislipidemia, hiperinsulimia, gangguan teologi, dan sebagainya. Penderita IDDM yang ada gangguan reseptor dan postreseptor. Penderita non-DM yang disertai obesitas, dislipidemia, hiperinsulinemia, gangguan neurologi, dan sebagainya. Interaksi obatnya, akarbose penghambat alfa-glukosid, mengurangi bioavailabilitas metformin dan mengurangi konsentrasi puncak plasma metformin rata-rata, tetapi waktu untuk mencapai konsentrasi puncak tersebut tidak berubah. Getar guar dapat mengurangi kecepatan absorpsi metformin dan mengurangi konsentrasi metformin dalam darah. Simetidin menghambat sekresi metformin pada tubular ginjal secara kompetitif dan meningkatkan daerah di bawah kurva konsentrasi plasma.
metformin terhadap waktu serta mengurangi ekspresi ginjal metformin. Antikoagulan oral penprokuman menambah eliminasi obat ini, meningkatkan aliran darah hati sebagai efek metformin pada aktivitas enzim mikrosomal. Contoh metformin sendiri, nama paten, nama dagang, dan bentuk pilihannya. Yang pertama, Glucopak, tablet 500 ml, tablet forte 850 mg. Dari Merck Gluimin, tablet 500 mg, yang forte 850 mg dari Dexamedica. Diabex, tablet 500 mg, yang forte 850 mg dari Combipar. Ini contoh sedianya. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Udah. Daftar pustakanya mana ya? Yang pertama dan yang kedua belum saya lihat daftar pustakanya. Coba yang kelompok kedua itu mana ada daftar pustakanya? Satu kelompok lagi berarti ya, Bu? Iya. Enggak, tapi yang barusan presentasi daftar pustakanya mana? Ibu nggak ngeliat Iya, tadi. belum dimasukin, Bu. Yang pertama juga tadi ya, belum ya? Baru satu, Bu, Dimasukin. yang maju presentasi. Apa, Bu? Heeh. Jadi maksud saya daftar pustaka itu penting ya, penting jadi supaya kita tahu dari mana informasi itu berasal, valid atau tidak. Jadi daftar pustaka itu berisi apa? Berisi nama pengarang, kemudian artikel yang di quote tuh dari mana ya, kemudian apakah dia dari jurnal atau dari buku. Kalau dari jurnal, nama jurnalnya apa, diterbitkan di tahun berapa, edisi berapa gitu. Kalau dari buku, ISBN ya, ISBN-nya tuh berapa nomornya, kemudian tahun terbitnya, penerbitnya gitu ya. Nanti jangan nggak ada referensinya seperti itu. Nanti diperbaiki lagi ya slide-nya sebelum dikirim ke Ibu. Oke, siap, Bu. Hmm. Ini satu kelompok lagi mau maju apa mau udah selesai dulu? Udah selesai dulu kali ya, Bu? Udah selesai dulu ya. Nanti Sally untuk yang kemarin yang masih belum lengkap dapurnya tolong ya dilengkapi ya. Seperti tapi pelengkapannya tuh jangan asal-asalan, nama pengarang, kemudian nama artikel atau nama buku, judul buku, kode buku. Atau kalau misalnya dia dari websitenya apa, linknya mana, disertakan di situ. Ya, Iya, Bu. baik kalau gitu saya absen dulu. Oke, saya absen. Sally nanti tolong dibacakan absennya. Hmm. Ibu, kita kan Ya. ini pertemuan ke-10 ya, Bu? Hmm. Berarti yang kemarin dopamin sama angiotensin tuh masuknya pertemuan 9 ya? Iya. Harusnya sih itu dibagi dua slide-nya itu. Tapi Iya, saya Bu. bawakan satu kali waktu gitu. Jadi biar kita cepat selesai. Mungkin nanti kalau ada kita bisa apa memperdalam atau ya kan? Atau ada membahas PPT yang apa namanya presentasi gitu. Ya, harusnya 2 kali kan itu. Iya, Bu. Sally ngisi BAP-nya sih. Oh, ngisi BAP-nya. Iya. Nggak apa-apa sih, kan nanti kan ada presentasi. Kamu Jadi masuk. BAP-nya itu aja.
Untuk pertemuan minggu 9. ini. Heeh. Iya. Dia Ayu Primasuti, Hadir. Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Sylvia Yuni, Hadir. Muhammad Romli, Hadir. Yulita, Hadir. Septi Berta, Hadir. Ananda Sela, Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Mia Febriana. Hadir, Bu. Ibu maaf belum turun scroll. Mutiara Andini, Hadir. Septia Wafa, Hadir, Kak. Indah Octavia, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Selinnya hadir, Sylvie Nur Aini. Hadir, Ibu. Hadir semua ya. Iya buat dia semua. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ada yang bertanya mungkin. Jadi untuk tugas itu biar nanti kita bisa sama-sama ya membahas. Untuk tugas yang kemarin saya bilang tuh apa toh? Yang minggu kemarin ada obat jantung ya? Iya Bu, anti hipertensi, infak miokard, gagal jantung, Parkinson. Iya, ya mulai aja di itu. Jadi tahap dalam. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Sally dan teman-teman? Belum ada. Belum ya? Kalau nggak ada, saya selesaikan untuk sesi malam ini ya. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang sempurna dalam penyampaian. Ya, silakan selamat melanjutkan istirahat atau aktivitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, selamat istirahat.